ekspor, impor, dan sumber daya pada pasar internasional. Pengertian ekspor. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia atau jasa dari wilayah negara Republik Indonesia. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran Republik Indonesia, dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Tujuan ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Permintaan ekspor mendorong munculnya industri baru dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Ekspor membantu memanfaatkan kelebihan produksi sehingga harga barang di dalam negeri tetap stabil. Yang ketiga, menambahkan devisa negara. Ekspor membuka pasar baru, menarik investasi, dan meningkatkan devisa sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Pengertian impor. Impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, atau dapat juga dikatakan bahwa impor adalah suatu kegiatan dalam perdagangan dengan cara membeli barang dari luar negeri dikirimkan ke dalam negeri. Barang dianggap sebagai barang impor setelah barang tersebut berada di dalam daerah pabean Indonesia. Pembagian komoditi impor. Yang pertama, bahan baku. Industri dalam negeri masih bergantung pada impor bahan baku, termasuk komponen kendaraan bermotor. Pemerintah memberi fasilitas, bea masuk ditanggung negara untuk meningkatkan daya saing, namun minat memanfaatkannya masih rendah. Yang kedua, barang konsumsi. Impor terbesar berasal dari barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari seperti elektronik, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan produk fashion. Yang ketiga, barang permainan anak-anak. Banyaknya mainan impor memunculkan masalah karena aspek keamanan dan kesehatan sering diabaikan. Misalnya menggunakan bahan berbahaya, cat tidak aman, atau kualitas yang mudah rusak. Yang keempat, minyak bumi dan mineral. Ekspor komoditas ini dibatasi dengan aturan pembangunan kilang atau smelter agar memberikan nilai tambah di dalam negeri. Sumber daya pemasaran internasional. Sumber daya pemasaran internasional merupakan komponen utama yang menopang daya saing perusahaan di pasar global. Pemasaran internasional tidak hanya memerlukan keberanian untuk memasuki pasar lintas negara, tetapi juga kesiapan dalam mengelola sumber daya secara menyeluruh. Aspek sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia. Memahami bahasa, budaya, serta perilaku konsumen di berbagai negara sangat menentukan keberhasilan komunikasi pemasaran. Yang kedua, sumber daya finansial. Modal untuk mendukung investasi riset pasar, promosi internasional, serta penyesuaian produk sesuai kebutuhan lokal. Yang ketiga, sumber daya fisik. Fasilitas produksi dan distribusi global memungkinkan perusahaan menjaga konsistensi kualitas produk sekaligus efisiensi biaya logistik. Yang keempat, sumber daya teknologi dan informasi. Menganalisis perilaku konsumen internasional melalui data digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Yang kelima, sumber daya organisasi. Mencakup struktur manajemen, budaya adaptif, dan sistem pengambilan keputusan strategis menjadi penghubung antara kemampuan internal dengan kebutuhan eksternal. Keberhasilan suatu perusahaan dalam pemasaran internasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan mengintegrasikan seluruh elemen sumber daya ke dalam strategi global. Efisiensi dari standarisasi, relevansi dari adaptasi, serta kekuatan positioning global akan tercapai apabila perusahaan mampu mengelola sumber daya secara dinamis, responsif, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan